Mari kita membuka kitab kita dari Efesus pasal yang ke-5. Kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab Efesus sekaligus mempersiapkan kita masuki perjamuan kudus pada hari ini. Efesus pasal yang ke-5, kita akan membaca bersama-sama 3 ayat saja, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Mari kita membaca bersama-sama ketiga ayat ini. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan hari perhentian yang Kau sediakan bagi kami. Hari ini kami boleh datang bersama-sama dengan umat-Mu untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan juga kami akan menerima perjamuan kudus, mengingat akan kasih anugerah, belas kasihan Tuhan kepada kami di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Saat ini kami siap untuk membaca, untuk merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menolong setiap kami, memimpin kami semua, sehingga setiap firman yang kami dengar, kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, menjadi firman yang sungguh-sungguh berbicara ke dalam hati kami yang paling dalam, membentuk akan pikiran kami, mengarahkan hidup kami sehingga menjadi hidup yang memperkenan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hidup yang penuh dengan berkat dan sukacita di dalam Tuhan. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara dan setiap kami yang mendengar. Kiranya kami semua dipimpin dan diarahkan, digerakkan oleh roh kebenaran itu untuk mengerti setiap kebenaran akan firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, persis 3 minggu yang lalu, itu terjadi salah satu pencurian yang paling spektakuler di abad ke-21. 19 Oktober, 3 minggu yang lalu, itu jam 9.30 pagi. 4 pencuri tiba di sisi Louvre Museum. Ya, bacanya Louvre. Tapi lebih enaknya sebenarnya Louvre. Louvre kayaknya sounds nice. Ya, tulisannya Louvre tapi Louvre Museum. Ya, yang mereka tiba di sisi Louvre Museum yang menghadap ke Seine River. Dan 4 orang itu dengan truk, dengan extendable ladder, dengan seperti firefighter itu ya. Mereka naik 9.30 sampai mereka naik 9.34, 4 menit saja mereka sudah break in, masuk ke dalam salah satu jendelanya. Ya. 9.37 itu alarm bunyi di dalam. Ini adalah daylight, siang tengah bolong, maksudnya pagi-pagi sudah dibuka. 9.30 itu jam 9 sudah buka Louvre Museum. Banyak semua selalu ngantri di sini, salah satu museum yang paling banyak orang datang. Dan jam 9 semua orang udah masuk, banyak orang sudah di dalam. Dan sekitar setengah jam kemudian mereka masuk, break in. Dan 9.37 alarm bunyi. Penjaga lari buru-buru ke tempat di mana alarm itu bunyi. 1 menit kemudian mereka sudah keluar, 9.38. Jadi kira-kira 4 menit saja di dalam. 9.34 sampai 9.38 mereka sudah keluar. Dan bawa berbagai macam perhiasan yang orang bilang nilainya sekitar lebih dari 100 juta dolar. Tapi kalau dinilai dari sejarahnya, dari budayanya, dari zaman Napoleon dan sebagainya, itu tak ternilai harganya sesungguhnya. Saudara, ini adalah orang-orang semua kaget semua ya, dalam waktu kira-kira 4 menit itu bisa mencuri begitu banyak barang berharga.
Dan ini adalah satu wake up call dengan gong yang sangat keras bagi security di Louvre Museum itu. Ya, saudara, saya mulai dengan hal ini karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kita juga satu wake up call bagi kita sekalian. Ayat 15 mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Be very careful, look carefully bagaimana kamu hidup. Ya, bukan sekedar mengikuti arus dunia, bukan drifting, tetapi berjaga-jaga, perhatikan dengan seksama. Inilah perintahnya. Bagaimana kita hidup, supaya kita jangan hidup seperti orang bebal. Orang bebal itu unwise, tetapi seperti orang arif, itu wise. Do not be unwise, but be wise. Ya. Saudara sekalian, kita melihat terlebih dahulu kaitannya ya dengan bagian sebelumnya. Karena ayat 15 ini dimulai dengan kata karena itu, berarti itu terkait dengan sebelumnya. Ya, terkait dengan ayat sebelumnya. Karena itu, ayat sebelumnya berbicara tentang bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita adalah orang-orang yang telah dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian secara rohani. Kita adalah orang-orang yang tidak lagi tidur, bangunlah dari tidur, dan kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, Kristus bercahaya atas hidup kita. Kalau kita tarik sebelumnya di dalam bagian itu, kita melihat bahwa kita sudah membahas 3 minggu yang lalu, kita adalah orang-orang yang dulunya adalah kegelapan. We were once darkness, but now we are light in the Lord. Sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Kita telah menerima anugerah Tuhan, sebelumnya kita gelap, sekarang kita adalah terang, semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kuasa Roh Kudus yang memberi hidup yang baru kepada kita di dalam Kristus, sehingga kita yang tadinya mati, sekarang hidup, dan Kristus telah bercahaya kepada kita. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, kita memang sudah ingat, kita masuk ke dalam mulai pasal yang keempat, masuk di dalam aplikasi, perintah-perintah, banyak perintah-perintah yang merupakan sekali lagi aplikasi daripada Injil, daripada apa yang Tuhan telah kerjakan kepada kita, maka kita harus berespons, dan ada perintah yang praktikal yang kita harus kerjakan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan hari ini secara khusus perintahnya adalah perhatikan, look carefully bagaimana kamu hidup, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini hal yang patut kita dengar, patut kita pikirkan, patut kita sungguh-sungguh memperhatikan akan perintah daripada Tuhan kita ini, firman Tuhan bagi kita. Biarlah kita menjadi orang yang bukan hanya yaitu drifting, mengikuti arus, bereaksi terhadap apa yang terjadi kepada kita, tapi kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Satu kali saya bicara dengan anak muda, salah seorang pemuda, dan dia dengan jujur, saya appreciate his honesty. Ya, dia dengan jujur, saya waktu tanya, kamu bagaimana imanmu dan sebagainya, dia katakan dengan jujur, ya terus terang Pak Budi, saya merasa ke gereja, iman di dalam Tuhan itu seperti irrelevant, tidak relevan di dalam hidup saya. Dia seorang pemuda yang datang rutin, tetapi ya datang karena berbagai alasan, tidak tahu, mungkin salah satunya karena orang tuanya ya, suruh datang, harus datang. Dia datang, tapi dia tidak ada hatinya di sini. Ya, iman Tuhan Kristus tidak relevan. Saya bilang, kalau kamu tidak rasa itu penting, tidak rasa itu berharga, ya, apa yang kamu kejar di dalam hidup? Apa yang kamu rasa paling berharga di dalam hidup? Ya. Karena pasti setiap orang itu ada yang berharga. Setiap orang kalau tidak menganggap Tuhan, firman-Nya, kehendaknya, hidup di dalam Tuhan itu yang paling berharga, maka apa yang paling berharga di dalam hidup? Setiap orang itu pasti ada. Ya. Ya, maka dia bilang, ya biasanya ya saya kasih contoh, dia pikir ya hidup sukses, sekolah yang baik, hidup berhasil, ya dan sebagainya, uang,
keberhasilan dan sebagainya. Ya, saya lalu katakan kepada dia, hati-hati, hati-hati. Firman Tuhan sudah memberi peringatan kepada kita, memberi berbagai peringatan kepada kita. Kalau kau mengutamakan uang, utamakan kesuksesan, keberhasilan hidupmu, maka itu menjadi sesuatu yang akhirnya bisa menghancurkan akan hidupmu. Tetapi justru di dalam Tuhan kau menemukan hidup yang sesungguhnya, hidup yang berkelimpahan. Di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata berkali-kali, saya sebutkan, di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanannya ada nikmat selamanya. Hati-hati. Lalu dia katakan satu kalimat, ya tapi saya nggak tahu apakah itu benar. Ya saya sering dengar itu, tapi saya nggak tahu itu benar. Ini nggak apa-apa ya, saya bicara supaya very real dalam hidup kita. Ya. Tapi saya tidak tahu apakah itu benar. Benar, saya bilang, katakan. Yang kamu katakan itu benar, kamu tidak tahu apakah itu benar. Tapi kamu juga tidak tahu apakah sukses, kekayaan itu akan memberi hidup yang kau inginkan, yang berbahagia, yang limpah. Kamu juga tidak tahu. Betul, tidak tahu juga kan? Dia jauh juga, dia masih hidup menjalani, mengejar itu, tapi belum dapat. Tidak tahu juga. Iya betul juga, dia bilang Pak Budi, betul juga. Jadi gimana? Ini belum tahu, ini belum tahu juga. Jadi kamu taunya bagaimana, apa yang benar? Nah, kita berkali-kali sudah kasih tahu, saya bilang, memberitahu kepada kita, seperti Adam dan Hawa. Dia juga tidak tahu. Dia juga tidak tahu sesungguhnya waktu setan berkata, makanlah buah ini. Karena pada waktu engkau makan buah ini, engkau tidak akan mati. Tetapi engkau akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia tidak tahu apa kalau dia makan itu dia akan mati atau tidak. Tuhan sudah berkata, dia sudah tahu perkataan Tuhan. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Karena pada waktu engkau memakannya, kamu akan mati. Tapi setan berkata, makan, kamu tidak akan mati. Tapi matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tahu dari mana? Sekarang dia belum tahu, dia belum makan, dia belum tahu bahwa makan itu mati atau tidak. Dia belum tahu. Yang dia hanya tahu perkataan Tuhan dan perkataan setan yang bertentangan satu dengan yang lain. Lalu bagaimana supaya tahu? Makan. Mati. Sudah terlambat. Makanlah buah itu. Sudah terlambat tapi. Sudah terlambat, kau mati. Tidak tahu lompat dari apa namanya? Apa sih kita? Ini kita tertinggi apa? Skyscraper, apa namanya? Towernya apa? Eureka Tower. Tidak tahu lompat dari Eureka Tower itu mati apa enggak? Enggak tahu. Kamu belum mati kan? Belum pernah lompat kan? Belum pernah lompat kan? Kayaknya belum pernah ada orang lompat dari situ. Belum pernah ada orang lompat. Bagaimana taunya? Lompatlah. Lompatlah. Tapi sudah terlambat setelah itu. Terlambat. Firman Tuhan mengatakan, look carefully, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Khususnya bagi orang-orang muda, tentu bagi kita semua. Ya, bagi kita semua, look carefully. Saya bertemu orang tua yang juga terus kirim WhatsApp kepada saya, tapi mulai drifting, mulai mengikuti pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran ateis. Banyak terus dengan algoritma akan terus di feed, akan muncul. Pikiran-pikiran yang mempertanyakan firman Tuhan, mempertanyakan seluruh kebenaran-kebenaran yang paling dasar daripada Alkitab. Macam-macam muncul. Mulai berbahaya. Ini firman Tuhan hari ini memberi peringatan bagi kita semua. Perhatikan dengan seksama. Look carefully. Kalau mengikuti arus dunia ini menjadi sangat-sangat berbahaya. Roma 12 ayat 2 mengatakan, jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini, boleh dimunculkan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of your mind. That by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.
in God's sight. Jangan jadi serupa. Dunia ini adalah karena dunia ini dunia yang jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Ini adalah dunia sudah jatuh di dalam dosa. Dunia ini bukan dunia yang netral. Tidak netral. Dunia ini terus mengarahkan segala hal-hal begitu banyak yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau tahu kita drifting mengikuti arus dunia, ya lihat saja apa yang terjadi. Pasti kita menjadi confirm, menjadi serupa. Sedikit demi sedikit akan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi Alkitab mengingatkan hari ini, janganlah kau menjadi serupa, tetapi look carefully, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan menjadi orang bebal, itu adalah orang yang unwise, ya, not as unwise but as wise, tapi menjadi orang yang arif, yang bijaksana, wise. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita sekalian, karena dunia ini adalah dunia yang jahat. Hari-hari ini adalah jahat, ya. Bagian yang selanjutnya kita melihat. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 16 mengatakan, because the days are evil. Nah, saudara, saya ajak kita perhatikan lebih dahulu akan sedikit strukturnya, ya, struktur dari ayat 15, 16, 17 ini. Saudara melihat itu ayat yang ke-15, ya karena itu berkaitan dengan sebelumnya, tapi perintahnya ayat 15 adalah perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena, nah ini karena, kata kaitan itu, kata sambung itu selalu penting ya di dalam tulisan Paulus. Argumentasinya dengan logikanya dengan jelas di sini mengatakan. Karena kenapa kau harus perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini jahat. Jadi itu dasarnya karena hari-hari ini jahat, karena itu perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Lalu ayat 17 juga mengatakan sebab itu, nah juga ini menjadi sebab itu berarti berdasarkan ayat 16b itu, karena hari-hari ini jahat, maka janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Nah, ini jadi dua hal ya. Jadi hari-hari yang jahat ini adalah seperti fondasinya, ini faktanya dikatakan oleh Alkitab. Tentu Alkitab yang menegaskan ini adalah hari-hari yang jahat, ini adalah dunia satu sudah jatuh dalam dosa. Karena itu pertama di dalam sebelumnya adalah perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, jangan seperti orang bodoh, jangan seperti unwise tetapi wise. Dan karena hari-hari yang jahat, ayat 17 mengatakan janganlah kamu bodoh. Nah, itu mirip kan? Bodoh. Jangan kamu bodoh. Bodoh itu berarti sama dengan unwise. Ya, jangan kamu Indonesia bebal bodoh itu sama foolish. Kehidupan foolish. Karena hari-hari ini jahat, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Fondasinya sama, satu, don't be unwise but wise, don't be foolish, understand God's will. Berarti wise itu paralel dengan mengerti kehendak Allah, ya. Unwise sama dengan foolish, orang yang tidak orang bebal, orang yang tidak berbijaksana adalah sama dengan orang yang bodoh. Tentu bodoh bukan secara intelektual, meskipun itu bisa berkaitan, tetapi bodoh dalam pengertian tidak mengerti, hidup sesuai dengan pikirannya sendiri, sesuai dengan kehendaknya sendiri, tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan, tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, tidak melihat realita sesuai dengan kebenaran apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, tetapi melihat hidup berdasarkan pikirannya sendiri, sesuai kehendaknya sendiri, mengikuti arus dunia. Firman Tuhan katakan, jangan menjadi seperti itu. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, hari-hari yang jahat, kita mengatakan ini berarti kita mengerti ini adalah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, dan kita dipanggil untuk menyadari kita meskipun nanti kita lihat kita telah dikeluarkan dari dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, tetapi kita tetap, setelah kita menjadi terang dalam Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan, milik Tuhan,
kita diutus di tengah-tengah akan dunia yang gelap ini, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Hari-hari ini adalah jahat. Pasal 6 ayat 12 sampai 14. Efesus 6 12 14 mengatakan kepada kita akan hal itu, ya. Di situ dikatakan, mari kita baca bersama-sama. Sudah bisa membaca ya. Pasal 6 ayat 12 sampai 14. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Ya, ayat 12 bicara tentang perjuangan kita melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yang sekarang ini. Ayat 13 berbicara supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Yang melawan dunia yang jahat, yang kita perlu persiapkan diri, berikat pinggangkan kebenaran. Itu dengan kata lain, look carefully bagaimana kita hidup. Perhatikan dengan seksama. Sudah, kita hidup di dalam situasi yang berbagai macam kesulitan, pandangan yang berbeda-beda, juga banyak situasi yang sulit yang kita hadapi di dalam dunia ini. Saya ambil contoh juga mungkin di dalam kehidupan bergereja. Misalnya ada konflik, yang terjadi. Ya, saya ke Auckland, ke Perth, juga menceritakan ada kesulitan-kesulitan, dan khususnya di Perth menceritakan apa yang terjadi dulu sebelum pendeta Lim Kok Han datang, ya, atau dalam proses transisi itu banyak kesulitan. Meskipun kita di dalam sekarang ini kita belum, ya saya merasa pasti ada kesulitan-kesulitan, tetapi mungkin tidak ada konflik yang besar yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita dulu juga pernah mengalami, ya, dulu kita pernah mengalami ada perpecahan, ada konflik yang besar di dalam, sebagian kemudian keluar dan sebagainya. Nah, di dalam keadaan seperti itu ada banyak kerumitan, ya, saya mendengar juga banyak kerumitan, makin mengerti bahwa semua pihak ada perbedaan pendapat, ada konflik, ada tuduhan, ada gosip, ada segala macam yang terjadi, mulai menyerang pribadi, lepas pribadi, ada yang sakit hati, ada yang marah, dan sebagainya. Di situ kita melihat itulah, kita hidup di dalam dunia, baik secara pribadi maupun sebagai gereja, dan mungkin saja di dalam gereja kita nanti ke depan bisa terjadi. Karena saya melihat semua orang punya kelemahan, baik itu hamba Tuhannya, baik itu pengurusnya, baik itu sinodenya, sinode terlibat masuk di dalamnya, tapi juga kadang-kadang tidak tepat mengerti, melihat persoalan dengan jelas karena mereka dari jauh dan sebagainya, dan mencoba melihat, mengerti. Setiap keadaan itu ada kelemahannya, dan di dalam keadaan seperti itu dimanapun itu terjadi, termasuk bisa di gereja kita di GRI Melbourne. Kalau itu terjadi, dan biasanya di dalam keadaan itu seringkali iblis itu memakai kesempatan. Evil, hari-hari ini jahat, itu artinya dalam setiap kesempatan, setiap kesulitan yang ada, setiap pergumulan, setiap perjalanan hidup kita, setan, iblis sedang siap mengendap-endap seperti singa yang siap menerkam. Kepada Kain, Tuhan mengatakan, dosa sudah mengetuk di depan pintu. Kamu harus berkuasa atasnya. Kalau kau tidak berkuasa, dia akan menguasai kamu dan mulai menghancurkan hidupmu. Kalau dosa masuk, itu akan menghancurkan kehidupan gereja. Semua di mana kita melihat banyak sekali di mana-mana, ya, termasuk di Sydney sebelumnya, sebelum pendeta Agus datang, kita menyadari itu. Dan semua berpikir, bergumul,
Kalau kemudian hanya memikirkan diri sendiri, hanya dengan bijaksana manusia yang adalah kebodohan di hadapan Tuhan, tidak mengerti kehendak Allah, tetapi menjadi bebal, menginginkan diri sendiri, keinginan diri sendiri, ambisi diri sendiri, maka iblis menguasai dan masuk dan mulai merusak. Baik kehidupan gereja, baik kehidupan pribadi, baik kehidupan keluarga. Kalau masing-masing di dalam kesulitan-kesulitan yang ada, kita banyak kesulitan, banyak pergumulan. Kita tahu dalam hidup kita pribadi, dalam hidup keluarga, hidup bergereja, di OSG, small as OSG, ada kesulitan, ada pergumulan yang ada. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, perhatikan dengan seksama. Ini bisa diaplikasikan dalam berbagai konteks. Look carefully, be very careful how you live. Bagaimana kita hidup. Biarlah kita jangan menjadi orang bodoh, jangan menjadi orang yang tidak bijaksana, tapi menjadi orang yang berbijaksana, mengerti akan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita bisa mengatasi, salah satu beban saya dengan Ibu Lucy, ngobrol-ngobrol, kita melihat, mengerti apa yang tidak tahu semuanya lah ya, kita sangat terbatas, tetapi yang kita tahu, kita melihat ada banyak kesulitan-kesulitan di semua gereja, termasuk di GRI, ya, termasuk di GRI, di banyak-banyak tempat, di cabang-cabang yang ada banyak kesulitan. Kita semua manusia berdosa, itu karena kita semua manusia berdosa, dan kita hidup di dalam dunia berdosa. Kita masing-masing ada kelemahan, kita masing-masing ada kesalahan, ya, termasuk saya banyak juga kesalahan. Yang kita boleh belajar, kita belajar dari kesalahan, harusnya kita belajar, kemudian bertumbuh, kita mengakui kesalahan dan bertumbuh. Tetapi seringkali yang terjadi adalah salahnya aku menyakiti hati orang lain, kesalahannya orang lain menyakiti hatiku, dan terus mau balas, dan menjadi orang bodoh. Karena setan masuk, hari-hari ini jahat, merusak, menghancurkan, memecahkan gereja, memecahkan keluarga, menghancurkan hidup kita. Kalau kita tidak hati-hati, look carefully, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita mengikuti, harus dunia mengikuti saja, tidak ada bijaksana, tidak ada bergumul dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Kita akan mudahnya, begitu mudahnya. Ini karena sekali lagi dasarnya sebab hari-hari ini adalah jahat. Hari ini jahat adalah artinya ini sudah jatuh dalam dosa dan kita semua punya ada kelemahan dan setan ingin pakai itu. Kelemahan itu menghancurkan. Setiap kesulitan pergumulan yang ada, kalau kita tidak bergumul dengan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Bergumul dengan kebenaran firman, maka seringkali menjadi salah. Dan kejahatan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Saya dengan Ibu Lucy tadi saya katakan punya beban. Mungkin kalau nanti dalam waktu-waktu yang akan datang itu tidak gampang, semakin kita ngobrol, kita tahu semakin sulit. Tapi mungkin perlu ada orang-orang yang ketika ada kesulitan-kesulitan di cabang-cabang kita di mana-mana, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Ada orang yang datang, mungkin orang yang lebih senior, orang yang bisa bicara, ada hikmat daripada Tuhan. Bicara sebelum menjadi besar, sebelum persoalan itu besar. Dari kecil, itu mulainya dari kecil sekali, selalu bibit-bibitnya dari kecil. Tapi kalau didiamkan, semakin sakit hati, semakin tersinggung, semakin marah, semakin jauh, semakin saling salah mengerti, semakin salah mengertinya sampai dalam salah mengertinya. Dan kemudian ada dosa di dalamnya, masing-masing ada dosa, masing-masing ada kelemahan. Dan dosa itu dipakai untuk menyerang satu dengan yang lain. Dan hancurlah pekerjaan Tuhan. Karena hari-hari ini jahat, karena itu look carefully. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Supaya kita hidup berbijaksana. Artinya di sini tadi kita belajar berbijaksana artinya juga mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan. Bukan menjadi seperti orang bebal, seperti orang bodoh. Kemarin kita sedang bahas ini pas konteksnya dengan
Student Worker Fellowship. Ya, kita kemarin mulai series yang baru tentang Amsal. Amsal berbicara tentang bijaksana. Bagaimana hidup berbijaksana di dalam secara praktikal di dalam hidup kita yang macam-macam itu. Nah, ini kita belum pernah bahas. Ya, sudah diundang juga semua sebenarnya boleh datang. Ya, bukan hanya mahasiswa, tapi pekerja. Nah, ini muncul. Ini hebat sekarang semua apa yang saya ngomong muncul. Tertanya AI itu muncul lagi. Semua ketahuan saya dari mana khotbahnya. Ya, ini muncul Seeking Wisdom in Contemporary Age. Ya, sudah boleh datang. Ya, encourage. Kemarin ada satu ibu yang datang bersama melayani. Ya, kita minggu ini tidak ada, Sabtu ini kita libur karena ada speak. Ya, tapi kita kemarin introduction, lalu kemudian 2 minggu lagi dan kemudian kita akan melanjutkan. Akan membahas tentang secara praktikal itu wisdom itu buku khususnya kitab Amsal. Kita belajar bagaimana ada hikmat Tuhan, tidak menjadi orang yang bodoh, yang bebal, tapi berhikmat. Kalau bicara kepada orang bebal, orang bodoh itu, Amsal mengatakan seperti cuka pada gigi. Nah, itu memberikan gambaran metafora pada gigi yang sensitif, gigi apalagi gigi yang berlubang, kasih cuka. Nah. Cuka, sakit. Itulah orang yang menyuruh orang bebal, orang yang malas. Kamu ke sana, pergi, lakukan itu, kerjakan itu. Ya, entar. Ya, entar. Tidak pernah dikerjakan sampai sakit, marah, ya, menyebalkan, ya, seperti cuka kena gigi. Nah, itu gambarannya menarik, ya. Kemarin di Student Worker Fellowship ada yang tanya, bagaimana kemudian Amsal itu bisa menjadi bagian hidup kita sehari-hari sebenarnya. Bagaimana itu juga berkaitan dengan devotion kita, apakah kita perlu masukkan Amsal itu menjadi sesuatu yang rutin juga kita renungkan, pikirkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Saya katakan kuncinya, sebenarnya kita sudah belajar, sejauh ini kita sudah belajar hidup yang berbijaksana, yaitu tadi ya, intinya adalah mengerti firman Tuhan. Hidup yang berbijaksana itu adalah hidup yang mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini kita sebenarnya sudah bahas, selalu membahas tentang hal itu. Kehendak Tuhan yang terutama yang ada di dalam Alkitab, yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita di dalam Alkitab, di dalam seluruh kitab. Sebenarnya inilah kita belajar hidup yang berbijaksana, hidup yang mengerti kehendak Tuhan, dan seluruhnya berkaitan dengan siapakah Allah, mengapa kita ada di dalam dunia ini, dengan segala prinsip-prinsip doktrin yang sangat penting. Kita semuanya diperlengkapi untuk bagaimana kita hidup berbijaksana di dalam dunia ini. Apa artinya hidup berbijaksana? Jangan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang yang bijaksana, seperti orang arif. Yaitu salah satu yang utama adalah kita merenungkan, mengenal Kristus. Personifikasi daripada hikmat itu. Dia adalah sang hikmat itu. Dia adalah the true and greater Solomon. Solomon yang menulis kitab Amsal. Amsal yang penuh dengan hikmat. Tapi Kristus adalah lebih besar daripada Solomon. Raja Salomo. Ketika kita mengenal dia, mengerti, merenungkan hidupnya. Ya, bergaul dengan Kristus juga melalui Roh-Nya yang kudus yang hidup dalam hati kita. Kita makin mengenal bagaimana Kristus hidup, bagaimana dia menghadapi orang Farisi, bagaimana dia menghadapi orang berdosa, bagaimana dia menghadapi pengkhianat-pengkhianat di dalam hidupnya, bagaimana dia menghadapi pemimpin dunia yang paling tinggi pada zaman itu, Pontius Pilatus. Dia menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam trap, ya, jebakan-jebakan yang dia hadapi. Bagaimana dia berespons, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia mengatakan. Itu personifikasi bijaksana dalam diri Kristus. Kita belajar, kita sudah belajar, tetapi memang di dalam kitab Amsal kita akan belajar secara khusus hal-hal yang hidup berbijaksana secara praktikal. Dan itu sangat-sangat penting, bukan hanya bagi pemuda, tentu bagi setiap kita.
Jadi bijaksana, hidup berbijaksana berarti mengerti akan kehendak Tuhan yang Tuhan sudah juga nyatakan kepada kita di dalam seluruh Alkitab dan menjadi puncaknya dalam hidup Kristus. Selanjutnya kita melihat juga di dalam bagian ini adalah hidup berbijaksana itu juga berkaitan dengan waktu. Ya, ayat yang ke-16 sekali lagi. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Nah, ini terjemahan yang kurang kuat. Ya, hanya pergunakan waktu. Banyak terjemahan yang juga NIV juga mengatakan making the most of every opportunity. Ya, pergunakanlah waktu atau kesempatan yang ada. Nah, ini kata yang dipakai sebenarnya bukan hanya menggunakan, itu menjadi kurang kuat. Sebenarnya kata yang dipakai adalah redeeming, tebuslah waktumu, atau purchasing the time, membeli. Redeem itu menebus, seperti budak yang ditebus pada zaman itu, seperti kita yang ditebus oleh Kristus, oleh darah Kristus. Inilah kata yang dipakai. Ya, bukan hanya mempergunakan, tetapi tebuslah waktumu. Itulah yang seringkali redeeming the time. Ini seperti melihat juga berarti berkaitan dengan waktu yang ada, kata waktu yang dipakai ini juga adalah kairos. Kairon atau kairos. Ini adalah waktu yang berbeda dengan kronos. Ya, di dalam bahasa Yunani ada dua macam kata waktu. Itu yang pertama adalah kronos. Kronos dari kata kronos itu muncul kronologi. Ya, kronologi kita tahu. Kronologi berarti kronologinya urutan waktunya. Kronologi berarti tadi pagi saya bangun, setelah bangun saya sikat gigi, setelah itu saya breakfast atau breakfast dulu baru sikat gigi, tergantung orangnya. Ya, breakfast dulu, lalu sikat gigi, lalu saya ke toilet, lalu saya mandi, lalu saya siap-siap pakai baju, lalu saya nyetir mobil perjalanan sampai gereja. Itu kronologi. Kronologi waktu. Tapi di sini redeeming the time. Itu bicara tentang kairos, lebih banyak bicara tentang opportunity. Waktu sebagai opportunity. Sebagai satu kesempatan yang kalau lewat kamu tidak bisa kembali lagi. Kalau kronologi adalah itu urutan waktu. Kalau kita tadi pagi nggak sempet makan, keburu-buru bangunnya kesiangan, jadi nggak sempet makan pagi, ya nggak apa-apa lah. Nanti siang juga makan kok, nggak apa-apa. Tapi kalau tadi waktunya beli rumah, auction, itu adalah kairos. Ya, auction, timpa. Waktunya kalau engkau mengerti ini adalah tepat, ini berani beli. Kalau engkau tidak beli, orang lain yang beli, kamu tidak akan bisa beli lagi. Kayak gitu. Itu adalah kairos. Ya, sebelah itu Pak Tong, saya mengingat kita yang mendorong kita salah satu adalah Pak Tong suka mengatakan, mungkin meskipun saya kutipannya ternyata kayak salah gitu, tapi kira-kira intinya benar gitu. Istilahnya mungkin salah. Pak Tong suka katakan, kalau tetangga kita mau jual, itu beli. Karena kalau tidak beli, mungkin 1000 tahun lagi mungkin tidak akan dapat kita. Ya, tetangga, kita perlu tetangga. Kita waktu itu sudah semakin penuh dan orang-orang kelas sekolah minggu semakin sempit, desek-desekan. Ya, sekolah minggu. Kita perlu ruangan yang lebih besar. Yang paling ideal sebelah. Paling ideal sebelah. Dia tidak mau jual, belum pernah di advertise dan sebagainya, tidak ada. Dia mau jual, tidak sel. Kita yang samperin yang pemiliknya. Kita ketemuin agennya. Mau jual nggak? Kita mau beli. Nah, itu kairos. Kita tahu kairos. Mengerti sebelah. Itu penting sekali. Ya, akhirnya kita bisa beli. Itu waktu. Waktu sebagai opportunity. Ya. Itu sangat berkait dengan bijaksana. Ya, hidup berbijaksana adalah mengerti waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Redeeming the time. Jadi mengambil waktunya. Dan kita perlu mengerti waktu hidup kita. Ya, setiap waktu.
Jangan dibuang, jangan sembarangan. Tapi kita mengerti waktu kita yang terbatas. Kita hidup hanya satu kali di dalam dunia ini. Dan waktu kita tidak pernah bertambah. Waktu kita hanya berkurang dalam dunia ini. Itulah Mazmur 90 juga mengatakan, doa pemazmur, teach us to number our days aright, so that we have the heart of wisdom. Ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Nah, hati yang bijaksana, hidup yang berbijaksana adalah hidup yang mengerti akan waktu kita itu bukan bertambah. Itu adalah anak-anak kecil yang senang waktu ulang tahun, senang, happy birthday to you, happy birthday to you. Berapa? 5 tahun sekarang. Saya 5 tahun, kamu baru 4, saya 5 tahun. Kamu baru 4. Anak kecil senang. 6 tahun, 7 tahun masih senang. Begitu 30 tahun mulai sadar, gak senang lagi. Senang lagi. Wah, udah mulai 30 tahun. Mulai sadar, mulai lebih bijaksana. Mulai lebih bijaksana. Orang-orang yang makin tua makin sadar. Waktunya tinggal sedikit, bukan bertambah. Umurku bukan bertambah. Teach us to measure our days right. Mengukur, diukur. Sudah sampai belum? Sudah sampai belum? Berkurang. Sudah mau sampai ini. Teach us to measure our days right. Kita, anak-anak muda kadang-kadang kurang begitu sadar. Waktu di foya-foya dan sebagainya. Tidak menyadari waktu yang berharga. Dan terutama tentu tidak menyadari bahwa hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kehendaknya, rencananya, itu hidup yang sesungguhnya. Itu hidup yang, kalau Indonesia kan kita cari hidup yang seru. Hidup sebagai anak Tuhan itu paling seru. Hidup paling seru. Engkau ada terang dunia, kau hidup di tengah-tengah kegelapan, kau berperang tengah-tengah dunia ini. Ada kesulitan yang besar, seru. Tapi di tengah kesulitan itu ada anugerah Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada penghiburan Tuhan. Siapa yang tidak Tuhan menghibur di tengah kita kesulitan? Kalau kita tidak butuh penghiburan Tuhan, kita semua sudah ada di dalam dunia ini. Kita terus proteksi hidup kita supaya kita tidak perlu apapun, kita bisa provide dari kekuatan kita sendiri apa yang kita inginkan. Kita tidak perlu lagi Tuhan. Tapi artinya hidupnya selfish, hidup hanya untuk diri sendiri. Hidup hanya untuk mementingkan diri sendiri. Tapi ketika hidupmu dipakai, engkau ingin mentaati kehendak Tuhan. Engkau ingin melayani Tuhan. Engkau ingin mengasihi sesama. Engkau ingin memberitakan Injil bagi sesama. Engkau ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Maka engkau tahu akan banyak kesulitan. Banyak tantangan. Ingin mentaati kehendak Tuhan. Akan banyak kesulitan. Engkau menyangkal diri, memikul salib. Banyak kesulitan. Tapi di tengah kesulitan itu, kau mengalami anugerah Tuhan. Di tengah ketidakberdayaan, kau mengalami kekuatan dari Tuhan. Itulah hidup sebagai anak-anak Tuhan. Itulah hidup berbijaksana. Saudara-saudara kita yang pergi ke KKR regional, saudara saya, KKR sudah mulai pikir tahun depan, masih setahun nih, karena ada KKR regional lagi. Mulai pikir, saudara belum pernah ikut, ya khususnya. Pikir, atur waktu. Ini sekali lagi, waktu, kesempatan yang ada. Tidak selalu ada kesempatan itu. Harus pikir, persiapkan diri, ikut. Sudah diceritakan, nonton video dan sebagainya. Tidak akan pernah bisa mengerti sampai engkau terjun di dalamnya. Mengerti kesulitan, mengerti pergumulan, mengerti begitu tidak berdaya. Sudah disuruh khotbah, sudah tidak pernah khotbah, harus khotbah sehari 5 kali, bagaimana? Minta kekuatan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Mempersiapkan diri bersandar. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memimpin, memberi kekuatan. Hidup berbijaksana, mengerti waktu itu sebagai kesempatan, opportunity yang
Kalau kita tidak ambil itu akan lewat. Itu seperti Pendeta Stephen Tong cerita tentang time di dalam Greek itu digambarkan seperti jin yang gundul. Ya, time itu seperti, waktu itu seperti jin yang gundul yang hanya ada rambutnya di depan. Semuanya polos, licin, hanya rambutnya di sini. Jadi jin itu kalau lewat, kamu harus jambak dia. Di sini, jambak. Karena kalau dia sudah lewat, kamu mau cambak gak bisa, licin, gak bisa. Sudah lewat. Itu jin gundul. Ya. Itulah waktu. Waktu. Hidup yang berbijaksana itu hidup mengerti waktu yang ada sebagai satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Galatia 6 ayat 10 boleh dimunculkan. Karena itu selama masih ada kesempatan, kairos, karena yang dipakai itu kairos, kesempatan itu kairos. Karena itu selama masih ada kesempatan, masih ada waktu bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama ada waktu, jangan sampai kita menyesal setelah lewat kesempatan. Menghabiskan waktu, membuang-buang waktu, buang-buang kesempatan. Hidup bagi diri, bagi keegoisan diri, dan mulai kau justru akan kehilangan diri. Tapi ketika engkau pakai waktumu untuk melakukan kehendak Tuhan, kehilangan nyawa bahkan karena Kristus, engkau justru memperolehnya. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, seperti orang bodoh, tapi seperti orang bijaksana, mengerti akan kehendak Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Tebuslah waktumu. Tentu kita belajar dari hambanya yang setia Pendeta Stephen Tong sampai umur 85, Pak Tong, yang orang yang sangat mengerti, mengejar waktunya tinggal sedikit. Waktunya tinggal sedikit. Kita, mungkin waktu saudara lebih banyak, waktu kita lebih banyak. Most likely, tidak ada yang tahu. Tapi more likely, waktu kita mungkin lebih banyak. Saya Pak Tong dari muda terus kesadaran waktu berkurang. Waktu berkurang. Kalau sampai aku selesai. Kita tidak tahu kapan selesai di dalam dunia ini. Kita tidak tahu waktunya tiba kapan bagi kita. Tidak lagi ada di dalam dunia ini. Apakah kita bisa berkata dan kita akan mendengar perkataan Tuhan kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia mengerjakan apa yang kuberikan kepadamu di dalam waktu yang kau ada. Pasti di dalam waktu yang kita ada. Di dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan. Apakah kita akan mendengar suara itu? Suara yang akan menghibur, memberi kekuatan kepada kita. Jadi sukacita yang limpah. Karena kita setia. Kita sudah memperhatikan hidup dengan seksama. Memperhatikan bagaimana kita hidup. Dengan berbijaksana. Hidup di dalam Tuhan. Melakukan kehendaknya. Biarlah kita never take for granted. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus berjuang. Bersandar kepada Tuhan. Mengenal firman Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Terakhir, saudara sekalian. Kita mengingat, menyadari bahwa Kristus telah melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini melalui kematiannya di atas kayu salib. 2 ayat kita melihat, Galatia 1 ayat 4. Galatia 1 ayat 4. Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. From this present evil world. Deliver us from the present evil age. Ya, waktu yang jahat. Kita telah dilepaskan.
who Christ gave himself for our sins to deliver us from the present evil age, according to the will of our God and Father. Ya, melepaskan kita. Ini dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita seharusnya menerima binasa. Kita adalah we were once darkness, tetapi Tuhan telah melepaskan kita, menebus kita. Kristus sendiri the ultimate wisdom yang mengerti sekali waktunya. Dia tahu sekali waktunya. Dia datang untuk menyerahkan hidupnya, menyerahkan waktu yang paling tepat. Tidak ada seorang pun yang mengambil nyawanya daripadanya kalau dia tidak menyerahkannya. Dan Kristus tahu kapan waktunya. Persis dia datang ke dalam dunia menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepada dia. Dia genapi di dalam waktu, dalam hikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga dia selesai sampai akhir. Di atas kayu salib dia bisa mengatakan, it is accomplished. It is finished. It is done. Dia telah menyelesaikan seluruh akan rencana kehendak Bapa di dalam hidupnya. Mati untuk menebus dosa kita dan kita dilepaskan dari the present evil age. Sekarang kita milik Tuhan. Sekarang kita boleh menjadi orang-orang yang juga berbijaksana. Karena dosa atau kejahatan itu membutakan orang, membuat orang bodoh. Tidak bisa melihat kebenaran dan realita yang sesungguhnya. Tidak mengerti kehendak Allah. Tetapi Kristus telah melepaskan kita dari semuanya itu. Dia telah mencelikkan mata rohani kita. Dia telah menghidupkan kita. Dia melepaskan kita dari this present evil age. Hari-hari yang jahat. Dunia masih di dalam dosa. Tapi kita bukan milik dunia. Kita milik Tuhan. Tuhan telah menebus kita. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bodoh. Jangan seperti orang bebal. Tapi seperti orang yang bijaksana, yang mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita menghampiri meja perjamuan hari ini, kita datang dengan hati yang bersyukur pada Tuhan. Kita milik Tuhan, tidak ada lagi yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Dia telah menebus kita, merebut kita menjadi miliknya dari tangan setan, dari kuasa dosa yang mencengkeram kita. Sekarang kita milik Tuhan yang diutus di tengah-tengah akan dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan, pada waktu engkau makan roti ini dan minum cawan ini, engkau memberitakan kematian Kristus sampai dia datang kembali. Itulah tugas kita. Kita bersyukur tidak habis-habis karena anugerah Tuhan yang besar. Tapi hari ini kita diingatkan ada tugas yang Tuhan ingin kita kerjakan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Dan salah satu kita boleh menjadi saksi Tuhan, memberitakan kematian Kristus sampai dia datang kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan pada hari ini. Kita menyanyikan pujian kita yang terakhir, yang kelima. Bukan terakhir, yang kelima ya. Dan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dari gereja manapun, ya saudara, kami dengan senang hati menyambut bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu keluarga Allah. Kita akan menerima bersama-sama tubuh dan darah Kristus, mengingat anugerahnya, mengingat kasihnya, mengingat akan belas kasihannya kepada kita. Sekaligus kita menyerahkan hidup kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan kuatkan, pimpin kita untuk kita boleh hidup berbijaksana di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Tapi bagi saudara yang belum dibaptis, harap jangan mengambil terlebih dahulu. Ya, saya tahu saudara-saudara yang belum dibaptis, nanti tahun depan kita akan ada kelas katekisasi lagi, mempersiapkan saudara masuk di dalam baptisan. Tapi saudara dari gereja manapun yang telah dibaptis, kita akan bersama-sama menerima roti dan cawan pada hari ini.